I'm Ayu Hilda. I'm a flight attendant in Indonesia. So this is my first trial YouTube channel. I hope you guys are gonna like it. And I need your support to like this video and subscribe me. Happy watching! Jadi di video saya kali ini, saya akan menceritakan bagaimana saya mendapatkan this dream job. This fucking dream job. Oke, tenang. Sorry, I'm a little bit nervous because it's rarely to speak about myself to public, but I should try because ini adalah janji saya ketika saya dulu lagi ngantri-ngantrinya dan saya pengen membuat, kalau misalnya saya mendapatkan pekerjaan ini, saya akan menceritakan ke semua orang agar orang tuh tahu bagaimana sih tips dan triknya untuk menjadi seorang flight attendant, apalagi di Indonesia. Jadi dulu waktu kecil saya sering diajak berpindah-pindah rumah dengan keluarga saya karena papa saya itu selalu dinas di luar kota. Of course, saya berpindah-pindah juga sekolahnya, jadi saya selalu jadi anak baru, dibully juga. Seperti yang kita tahu, anak kecil itu selalu kadang A, terus nanti B, ya kan? Jadi ketika SMA, ketika saya kuliah, saya tuh gak pernah berpikiran bahwa saya itu pengen jadi pramugari. Saya kuliah, terus saya bekerja di kantor, dan sambil kuliah, dan papa saya bilang, kamu selesaikan dulu pendidikan kamu, baru kamu fokus untuk cari pekerjaan. Baik, cuman emang dasarnya saya keras kepala, saya sukanya memakai uang sendiri. Pasti banyak teman-teman yang bertanya-tanya seperti, kenapa sih kamu kuliah dulu baru jadi pramugari, padahal kan pramugari itu bisa lulusan SMA. Kita nggak bisa menyamakan ketika kita lulus SMA dan ketika kita kuliah dengan lulus SMA-nya orang lain. Mungkin saja pas saya lulus SMA pada waktu itu saya belum kompeten untuk ke dunia yang lebih kejam lagi. Jadi saya kuliah dulu, baru saya ke dunia kerja. Dan menurut saya ilmu itu nggak ada yang percuma. Jadi saya tidak pernah menyesal kalau saya itu pernah kuliah sampai lulus. Menjadi pramugari itu walaupun berbeda-beda, saya garis besarnya aja itu kan pendidikan SMA atau D3. Terus tinggi berat badan ideal minimal 158, komunikasi berbahasa Inggris. Tenang orang, mungkin kalau kalian yang belum bisa bahasa Inggris, saya yakin kalian pasti bisa seiring berjalannya waktu, asalkan ada kemauan untuk belajar. Please banget belajar, psikotes, dan bisa dipercaya gitu. Lalu saya mencoba perkenalan diri pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris di depan cermin. Tapi dari sana saya jadi dapat pengalaman, oh ternyata seperti ini, dan membuat saya makin penasaran, kok nggak bisa sih saya mendapatkan pekerjaan. Kalau mau ditanya antri banget, parah. Kayak apa ya, audisi, kalian harus siap mental untuk dilirik dari bawah sampai atas, screening sama kandidat yang lain. Terus kalian harus supel untuk kalau misalnya kalian nggak bisa supel, kalian pemalu, it's okay. Malu itu nggak ada gunanya karena hanya menutupi apa yang di dalam diri kita, kayak talenta yang atau potensial yang bisa keluar, tapi karena malu jadi orang lain nggak tahu. Seperti itu. Selama pencarian saya jadi banyak tahu bagaimana sifat-sifat interviewer. Ada yang baik banget, ada yang jutek banget, ada yang diem aja, cuma screening aja. Tapi nggak apa-apa, itu semua kalau emang kalian benar-benar kompeten, pasti kalian dapat rezeki. Dulu ada kejadian lucu banget yang sampai sekarang saya kalau ingatnya itu, ya ampun kok bisa sih yuk kayak gitu. Jadi saya daftar di perusahaan biru merah, di mana rambutnya itu harus di croissant, dan saya nggak tahu, saya cuma ponytail, dan saya juga nggak bisa membuat croissant itu, dan akhirnya hancur banget. Terus sepatu saya juga kebesaran karena masih minjem sama mama saya, dan ketika disuruh jalan, coba dong kamu jalan
sepatu saya ketinggalan. Itu pramugari apa Cinderella sih? Akhirnya setelah insiden saya sepatu ketinggalan di maskapai biru merah, saya membeli sepatu heels baru yang pas dengan ukuran kaki saya. Dan saya melihat Facebook ada open recruitment nih untuk maskapai hijau. Akhirnya saya datang ke Duri Kosambi. Terus saya antri dari pagi, walaupun saya masuknya after lunch jam 1. Ya bayangin, dari pagi sudah keringetan, panas-panasan. Nah di situ saya mendapatkan 5 teman yang kalau saya pikir hanya saya yang berhasil masuk kelas training 24 orang sampai bekerja pada hari ini. Dan akhirnya saya mendapatkan map kuning itu, saya mengisi, dan kemudian harinya saya psikotes. Oke, jadi tahapannya itu ada sekitar 7. Itu pertama, ukur tinggi berat badan. Kalau misalnya sesuai, kalau di maskapai hijau itu 102, itu kita masuk interview untuk pertama. Lalu kalau udah lulus, kemudian harinya kita nunggu email, terus kita psikotes dan bahasa Inggris. Lalu yang keempat kita pantuhir, pantauan terakhir. Jadi biasanya itu interview sama direksi, sama mungkin deputy chief atau mungkin petinggi-petinggi lainnya. Lalu yang keempat itu ada askam, aspek keamanan. Jadi dilihat dulu nih, seluk-beluk kita, keluarga kita tuh dari daerah mana, dari keluarga apa gitu. Dan apa lagi ya? Oh iya, medical check up. Jadi medical check up itu kita dicek dari mata, telinga, kemudian jantung, darah, urin, apa lagi ya? Oke. Setelah dari medical check up, kerjaan kita tuh nungguin email, berusaha semaksimal mungkin yang terbaik dan berserah diri, ya kan? Karena apapun tanpa diiringi dengan doa itu kayak ada yang kurang aja kalau dalam hidup saya. Nah, ada tips lagi nih dari Hilda. Semoga bermanfaat walaupun terdengar klise. Jadi yang pertama itu kita harus tahu apa sih kemampuan diri kita. Kita bisa public speaking, ayo digali lagi potensinya. Kita bisa menyanyi, kita bisa menari, kita bisa anything else, and you can show to the interviewer, ya. Percaya diri aja. Nah, poin yang kedua ini percaya diri. Karena jangan pernah deh, saran saya, untuk mengunderestimate diri kita. Saya sendiri juga pernah mengunderestimate diri kita. Saya mengcompare diri saya ke orang lain. Ih dia cantik ya, ih dia mancung, oh bla bla bla. Yang kita gak punya, tapi no. Just bersyukur apa yang sudah kamu miliki. Karena memang standar kecantikan masing-masing dari manusia ini berbeda-beda. Jadi jangan pernah jahat sama diri kita. Terus yang ketiga, kalau kita sudah tahu kemampuan, kita sudah percaya diri, kita latihan. Latihan berbicara aja di depan cermin atau di depan orang yang kita kenal seperti keluarga. Oh ya, satu keluarga. Keluarga itu manusia yang paling jujur di hidup kita. Dan manusia yang gak pernah meninggalkan kita ketika kita lagi susah. Yang keempat, Yang keempat, be yourself. Oke, ini penting banget, be yourself. Kalau diri kalian A, ya udah A, tunjukinnya yang A. Jangan karena kalian mengcompare diri kalian ke diri manusia yang B, kalian akhirnya ngikut yang B dan jadinya nanti terlihat fake. Jadi please banget, be yourself. Dan setelah itu kalian sudah berikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Semoga memang rezekinya teman-teman ada di penerbangan, di pramugari. Dan kalian nanti bisa juga men-sharing pengalaman apapun seperti saya. Okay, this is enough to my first YouTube channel. I hope you guys like it. Dan kalau emang kalian gak suka, ya udah, saya juga terima hujatannya, gak apa-apa. Mungkin emang itu bisa menjadi kritikan, masukan kepada saya agar YouTube saya bisa lebih baik lagi. So ya guys, see you on board. Bye.